Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Husim. Saya akan menjelaskan materi persaingan monopolistis dan pasar tidak sempurna. Nah, pada tahun 1130-an, sejumlah pakar ekonomi melakukan revisi terhadap pemikiran neoklasik, terutama menyangkut teori pembentukan harga dan keseimbangan pasar. Nah, pemikiran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh neoklasik terdahulu, atau yang biasa disebut generasi pertama, seperti Johannes, Mayer, Walnars, dan Marshall. Nah, tokoh-tokoh neoklasik generasi kedua yang ikut ini, mereka melakukan revisi terhadap teori-teori klasik dan neoklasik. Nah, generasi pertama tersebut antara lain Piero Sraffa pada tahun 1989 dan John Violet Robinson pada tahun 1903 sampai 1983 dan Edward Hastings Chamberlain pada tahun 1899 sampai 1967. Sebelum memasuki abad ke-20, pada umumnya tokoh-tokoh klasik ini maupun neoklasik generasi pertama tidak pernah mempersoalkan apakah pasar ini dalam kenyataan kehidupan sehari-harinya itu betul-betul mencerminkan pasar persaingan sempurna atau tidak. Nah, hal ini tidak dapat disesalkan sebab pada periode sebelumnya memasuki abad ke-20, kegiatan produksi yang pada umumnya bersifat kecil-kecilan. Nah, selain itu, sejumlah perusahaan yang berpartisipasi di pasar sangatlah besar. Nah, adapun dalam situasi seperti ini, asumsi pasar persaingan sempurna tidak pernah dipersoalkan. Asumsi-asumsi tersebut misalnya, pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual. Nah, yang kedua, barang-barang yang dijual di pasar itu relatif sama dalam jenis atau sifat dan mutu. Nah, yang ketiga ini, tiap perusahaan bebas keluar masuk pasar. Nah, yang keempat, tidak ada pembeli maupun penjual yang mampu mengubah harga yang ditentukan di pasar. Yang kelima, setiap pembeli dan penjual bertindak sebagai penerima harga. Yang keenam, setiap pembeli dan penjual mempunyai informasi lengkap tentang pasar. Dan yang terakhir itu, tidak ada perbedaan biaya transportasi di antara penjual. Nah, adapun Keynes teori dan informasi asimetris